Nah, bagaimana nasib penasehatnya? Apakah dia selamat? Apakah dia tidak dihakimi? Dia sebagai penasehat presiden? Kena lah. Misalnya contoh, ada seorang kepala pimpinan sebuah BUMN mengambil uang banyak sama pemerintah, bendaharanya ada, ketahuan sama pemerintah, kira-kira bendaharanya kena nggak? Kena lah, orang dia yang udah uang, iya kan? Kena Pak. Nah, pimpinannya bilang nggak ada ketekeng, bisa juga lepas dia. Ada kasus-kasus begitu di Pikor yang kena bendaharanya. Nah, si Nixon ini dia lepas karena dia bilang, ya saya punya penasehat. Dalam keadaan terjepit memang suka cari kambing hitam. Jadi akhirnya si Charles ini masuk penjara. Nah, di penjara dia nggak pernah tahu bergaul sama orang-orang pembunuh, perampok, orang-orang yang mengerikan. Nggak pernah dia tahu sama orang-orang yang susah, narkoba dan segala macam. Tapi masuk dia ke penjara, dia bergaul sama semua orang. Dan dia terkejut banget. Hukuman dia 7 bulannya. Tapi melewati 1 bulan dia udah kena stres besar, berat, sehingga dia kena kejiwaan, sakit jiwa, bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa gitu. Karena dia terkejut dengan keadaan, mungkin nasi cempreng, dulu di sana dia makan ramos, dia makan nasi cempreng. Keadaan di penjara membuat dia nggak kuat. Akhirnya dia jadi kejiwaan dia. Satu kali ada satu orang gereja mendatangi dia. Dia bilang, bro, ayolah kita ke gereja. Mungkin jiwa kau tenang ketika kita nyanyi di sana. Di tempat ruangan penjara ini dan ruangan sel itu kan nggak bisa nyanyi. Kau bawa ke gereja aja, sana bisa nyanyi. Siapa tahu ketika kau nyanyi kau tetap damai. Lihat dari kawannya anak Tuhan. Nah, ini kita nih orang-orang di gereja ini. Lihat kiri kanan, siapa tahu ada orang-orang yang mulai agak baling-baling gitu. Tawa. Jadi dia nyanyi dulu saja di situ. Nah, singkat ceritanya si Charles ini duduklah dia. Satu kali dia datang, dia merasa kok nyanyi, lagunya kok nyanyi, kita bilang Tuhan Yesus baik, disuruh semua berdiri, dia pun berdiri. Gak pernah dia nyanyi lagu itu. Tapi satu kali, ketika dia 2-3 kali di dalam gereja, dia teringat apa kata mamanya. Mamanya adalah mamanya pendoanya. Mamanya bilang, anakku, suatu kali kalau kau dalam keadaan susah, ingatlah ada Yesus Kristus, namanya Yesus. Kalau kau minta sama dia, kalau kau datang sama dia, dia bisa tolong. Itu yang dia ingat. Kemudian dia mengambil keputusan. Dia cari Tuhan. Di gereja dia menulis kawan-kawannya apa cerita itu. Dia kan pintar. Dia memberi keputusan pintar, dia keluar lagi di gereja. Di penjara dia keluar lagi, dia normal ya. Dia kasih solusi sama kawan-kawan dengan kepintarannya. Akhirnya 7 bulan terlewat. Ketika dia keluar, dia tidak kembali ke dunia politik. Dia mengambil keputusan membuka satu yayasan namanya Prison Fellowship. Dia menangani orang-orang yang keluar dari tahanan. Dia rangkul, dan itu membuat dia mendapat penghargaan luar biasa dari pemerintah. Lihat, dia dulunya seorang politikus, orang yang punya jabatan, tiba-tiba beralih menjadi seorang pelayan evangelis. Itu bertolak belakang. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa buat. Caranya Tuhan harus masukkan dia ke dalam penjara, supaya matanya melihat, anakku, enak kali hidup kau di luar sananya. Nggak kau lihat saudara-saudara di situ. Banyak kasus di sini. Banyak yang karena kesusahan, banyak yang karena kekurangan uang, banyak yang karena kebodohan, ditipu orang, banyak. Maka Tuhan suruh dia Tuhan, dan dia mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak pernah kau tangkap aku masuk ke gereja, tak mungkin hidupku berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keluar dari tempatmu tanpa perubahan apapun. Jangan keluar dari penjara manapun, pindah sana tanpa kau mendapatkan apa-apa. Karena hidup kita singkat Pak. Nggak tahu kita kapan kontrak kita selesai. Ada tanggalnya ketika dia udah tercatat 58,2 hari.
24/1. Nah, jangan kau pikir yang muda-muda masih panjang, dan jangan kau pikir juga yang tua-tua sudah sedekat, belum tentu bisa 80. Oleh karena itu Tuhan kasih pesan, jangan sia-siakan waktu, karena waktu-waktu ini yang jahat. Apalagi kita sudah tahu ini adalah akhir zaman. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ini akhir zaman, Pak. Jangan benar, jangan kira bahwa masih panjang ke depan. Kita nggak tahu apakah tahun ini akan selesai sebelum Desember, sebelum Natal, ataukah masih ada tahun depan kita bisa segera. Jangan kira hukumanmu yang harus kau jalani di sini akan selesai masih lama. Padahal Tuhan bilang, enggak anakku, kalaupun kau 5 tahun lagi di situ, aku akan panggil engkau bulan depan. Maksudnya bu kiamat, enggak, aku sendiri yang panggil kau. Artinya waktu kita sudah selesai di dunia ini. Oleh karena itu, jika kau dengarkan firman Tuhan hari ini, yang pertama apa yang kita mau simpulkan? Yang pertama adalah rubah cara pandangmu dalam segala hal, dalam kehidupan yang kau alami, dalam kehidupan yang kau lakukan. Rubah cara pandangmu ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami kesulitan. Lihat kebaikan Tuhan apa yang kau terima hari ini. Yang kedua, rubah cara pandang ya. Susahnya kita, tapi lihatlah kebaikannya yang kau terima hari ini. Kesusahanmu mungkin 20%, tapi kebaikan Tuhan kau dapat perhitungkan 80%. Itulah harus kau mengucap syukur. Yang kedua, buat ucapan syukur sebagai gaya bicara setiap hari. Gimana? Udah ada yang kirim kau makanan untuk hari ini? Terima kasih karena Tuhan akan mengirimkan bukan dari keluarga, dari sekeliling. Ucapan syukur. Jangan maki-makian yang kau ucapkan. Ya, memang apa yang keluarga aku? Gak beres dia, gak kenal Tuhan. Satu gak ada kasih. Gak usah kau maki-maki. Tuhan gampang mengirimkan apapun yang kau mau melalui orang-orang yang gak kau kenal. Itu mudah sama dia. Gak perlu kau pakai. Maka alami tempat ini. Jangan biarkan hari-hari tempat ini kau berlalu begitu aja. Hari ini besok udah hari Rabu, gitu-gitu aja. Tanpa kau mengalami keajaiban besar Tuhan. Setiap hari kalau perlu Tuhan mengalami keajaiban. Maka ketika kau bangun pagi, jangan ingat narkobamu, jangan ingat rumahmu, anak, gak usah. Itu gak usah Tuhan di luar. Kau lipat tangan, Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan. PB ku, PK ku itu urusan Tuhan. Karena aku gak tahu lagi harus lakukan apa. Tak berdaya Tuhan. Ku serahkan semuanya Tuhan yang gak bisa kutangani, anakku segala macam di luar sana Tuhan. Rumahnya, sekolahnya, gak tahu aku gimana Tuhan. Itu gak berdaya Tuhan. Aku mau Tuhan hari ini aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku masih nafas. Amin. Yang ketiga terakhir, ceritakan apa yang kau dengarkan hari ini. Minimal pada satu orang. Apa yang kau dengarkan hari ini melalui firman hari ini. Apa yang kau tangkap sedikit, kau ceritakan kepada orang. Kawan di kiri kanan. Bukan berarti karena kau sudah hebat, sudah kudus, enggak. Kan enggak salah. Tadi ke gereja, kata ibu itu, ada firman Tuhan yang mengatakan, aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara-perkara ajaib, keajaiban besar. Berarti kita bro, ayo kita pasti bisa. Aku mendengarmu, kau akan melihat. Tapi kata Tuhan, dia bisa melakukan perkara ajaib sekalipun tidak mungkin. Cerita. Gak usah kau pilih-pilih orang siapa. Kalau ada di ruangan bukan Kristen, bisa kau ceritakan apa yang kau dapatkan hari ini. Jadi yang pertama tadi, rubah pandangan, rubah cara pandangmu menghadapi masalah. Yang kedua adalah gaya bicaramu supaya mengucap syukur. Yang ketiga adalah ceritakan. Amin.